Nah, di Google Classroom Discussion kemarin ada juga yang menanyakan tentang sumber-sumber ya, dari mana group-based emotions ini berasal. Yang pertama bisa jadi memang karena regulasi emosi gitu ya, memang regulasi emosi anggota-anggota kelompok tertentu, ya kita bisa mensuppress gitu ya, menyembunyikan emosi kita terhadap kelompok kita, bisa juga kita tunjukkan gitu ya. Nah, bisa jadi memang ada anggota-anggota kelompok yang memang ingin menunjukkan emosi perasaan bangganya, misalnya fans fans terhadap fans klub sepak bola gitu ya, misalnya dia ingin membuat anggota yang lain excited juga, sehingga dia kemudian membunyikan genderang, kemudian membunyikan bersuara yel-yel gitu ya, supaya yang lain juga merasa excited gitu, sehingga emosi yang dirasakan terhadap klub sepak bola tersebut ya secara berkelompok itu menjadi bareng-bareng gitu, merasa excited, merasa bangga, kebanggaan yang sangat tinggi terhadap klub yang defensi tersebut gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi emosi itu berubah-ubah ya, karena mungkin ada perubahan ya di dalam diri kita pada kategorisasi diri dan juga identifikasi kelompok. Kita mungkin berubah, mungkin berganti pekerjaan, mungkin pindah lokasi tempat tinggal ya, banyak hal gitu yang kemudian membuat kita bisa berubah secara kognisi ya. Kita memang ada mobilitas gitu ya, misalnya ada mobilitas kelompok, misalnya ada perubahan di dalam evaluasi kita terhadap baik kelompok kita sendiri. Misalnya tadinya kita merasa senang berada di kelompok kita, tapi kemudian kita jadi berubah gitu ya, kemudian jadi nggak senang lagi misalnya. Ataupun terhadap kelompok yang lain, terhadap outgroup. Jadi tadinya kita nggak terlalu suka secara berkelompok, tapi ternyata setelah dua kelompok bertemu ya, kemudian ada komunikasi antara kedua kelompok, kemudian evaluasi kita terhadap kelompok yang lain tersebut berubah dari negatif menjadi lebih positif. Misalnya, oh ternyata mereka baik-baik saja, ternyata mereka ramah-ramah aja gitu ya. Jadi kita kemudian berubah gitu ya, yang kita rasakan terhadap kelompok lain. Kemudian adanya informasi tentang emosi yang dirasakan oleh anggota kelompok lain. Itu berkaitan juga dengan emotion regulations itu ya. Jadi misalnya ditunjukkan atau tidak, kita tahu, oh kamu juga merasa sedih, oh kamu juga merasa bangga, kita juga ikut ya. Terus kemudian terhadap kelompok lain, bagaimana in-group members yang lain itu bagaimana emosi mereka terhadap out-group tertentu gitu ya. Nah misalnya, jadi apakah kita akan mengajak anggota kelompok yang lain untuk outgroup itu untuk berkolaborasi, apakah kita senang dengan mereka, atau sebaiknya kita menjauhi. Itu kita akan mendapatkan semacam informasi gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari anggota kelompok kita yang lain. Kemudian kita juga mendapatkan ya, emosi kelompok kita juga berkaitan dengan informasi yang kita dapatkan tentang emosi dari outgroup, kelompok outgroup itu sendiri, anggota outgroup sendiri. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa anggota outgroup tertentu itu memang nggak suka dengan kita gitu ya, mereka haters ya terhadap kelompok kita, maka kita kemungkinan besar juga merasakan perasaan yang sama. Kalau mereka marah terhadap kita, kemungkinan besar kita juga marah. Ini sering terjadi ya kalau ada demo gitu ya, kemudian berakhir ricuh, itu biasanya juga karena ada ini ya, provokasi antar kelompok ya, baik dari pihak ketiga ataupun memang antar dua kelompok tersebut gitu ya. Ketika satu kelompok kemudian terpancing emosinya, maka kelompok yang lain pun akan ikut terpancing emosinya. Ada feedback loops ya, yang berkaitan dengan tadi evaluasi kita terhadap kelompok kita maupun orang lain ya, kemudian itu akan jadi evaluasi kita terhadap kelompok kita, kemudian itu mempengaruhi bagaimana orang lain berperilaku terhadap kita ya, kemudian itu mempengaruhi emosi kita lagi selanjutnya gitu ya. Juga jadi ada feedback loop itu dari appraisals ya, evaluasi kita terhadap kelompok kita, terhadap kelompok orang lain atau outgroup. Kemudian feedback loops melalui perilaku juga, jadi kita melihat perilaku bagaimana orang lain
berperilaku, bagaimana perilaku kita mempengaruhi orang lain berperilaku dan kemudian mempengaruhi emosi kita, dan juga dari kohesivitas kelompok kita ya, bagaimana emosi yang kita rasakan saat berkelompok itu apakah membuat kita semakin utuh atau justru bercerai-berai. Konsekuensinya juga ada shift to group in-group identification, dan bisa jadi emosi kita berubah tadi, kemudian kita ganti ya, kita jadi tidak mau lagi mengidentifikasikan diri kita pada kelompok tertentu tersebut. Kemudian kalau efeknya terhadap outgroup itu kalau emosi kita berubah dari positif ke negatif terhadap outgroup tertentu itu, maka ada kemungkinan ya kesulitannya dalam berinteraksi secara antar kelompok. Dan kemudian juga ada perubahan perilaku ya. Kalau udah tadi ada shift itu ya, ada perubahan emosi yang kita rasakan terhadap outgroup yang terutama yang dari positif ke negatif, maka ada kemungkinan juga perubahan dari perilaku yang tadinya kita lakukan sebelumnya ke outgroup tersebut ya, karena emosi yang kita rasakan sudah berbeda. Nah, kemudian ada beberapa hal itu ya, dari tadi yang sudah saya bahas itu, ada beberapa hal yang perlu di-highlight, perlu digarisbawahi dari group-based emotions atau intergroup emotions theory ini. Yang pertama, bahwa intergroup emotion theory ini memang fokusnya adalah pada konsekuensi emosi ya, dari keanggotaan dan identifikasi kita pada suatu kelompok. Nah, karena ada aspek emosi ini, maka sebenarnya intergroup emotion theory ini sudah mengextend gitu ya, mengembangkan social identity theory dari yang tadinya hanya kognitif, aspek-aspek kognitif yang berupa kategorisasi baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan kelompok berdasarkan identitas sosial. Nah, ini dia sudah move beyond that gitu ya, sudah bergerak keluar dari hanya sekedar kognitif, tetapi juga mencakup aspek emosi. Dan intergroup emotion theory ini sebenarnya juga berargumen bahwa emosi ini lebih penting gitu ya, jauh lebih penting, lebih kuat pengaruhnya dalam mengarahkan perilaku kita gitu ya, terhadap outgroup terutama gitu ya, dalam konteks intergroup relations gitu. Jadi tidak hanya sekedar in-group favoritism, kemudian kalau saya suka dengan kelompok saya sendiri maka saya akan langsung mendiskriminasi kelompok yang lain. Tidak hanya seperti itu ya, tidak hanya seperti premis utama dari Tajfel di awal social identity theory, bahwa adanya eksistensi kelompok yang lain itu sudah cukup untuk membuat kita yang merasakan in-group favoritism dan kemudian ingin mendiskriminasi kelompok yang lain ya, without any exception. Nah, tetapi kalau intergroup emotions theory ini tunggu dulu gitu ya, tergantung konteksnya. Nah, sebenarnya di social categorization theory yang pengembangannya Turner ya, dari social identity theory ya, tahun 70-an juga masih ya, akhir tahun 70-an itu sebenarnya sudah mulai ya mengemphasize gitu ya, menggarisbawahi pentingnya konteks dalam identifikasi sosial dan juga keanggotaan pada suatu kelompok. Itu dia sudah menggarisbawahi konteks. Tapi seringkali bahkan hingga sekarang ini banyak peneliti intergroup relations yang menggunakan social identity theory itu masih menggunakan premis awalnya Tajfel gitu ya, padahal sudah berkembang sedemikian rupa sekarang gitu ya, bahwa konteks situasi itu amat sangatlah penting. Yang tadi saya contohkan fans klub sepak bola misalnya Persib gitu ya, itu kalau konteksnya mungkin sedang konteksnya dalam pertandingan sepak bola, mungkin fans tersebut ya Aremania gitu ya, itu kemudian akan kuat ya, akan kuat identifikasinya
dan emosinya ketika dia menonton bola, menonton sepak bola gitu ya, menonton sepak bola yang klubnya sedang bertanding. Tapi ketika mereka menjadi sesama orang Indonesia misalnya, itu mungkin akan berbeda lagi ya emosinya, karena konteksnya beda. Apa dulu konteksnya nih, itu kan kita mau ngomongin sepak bola atau kita mau ngomongin kerjaan, mungkin satu tim meskipun beda klub ya yang disukai gitu. Terus atau kita mau ngomongin tentang jadi orang Indonesia secara umum atau sebagai manusia bahkan gitu ya, secara global gitu. Jadi konteksnya itu betul-betul sangat dependent on the context ya, on the intergroup relations context. Nah ini ya, sekali lagi penting sekali itu konteks. Nah, intergroup emotions theory ini betul-betul menggarisbawahi itu pentingnya konteks. Jadi kalau tadi sudah ditambahkan di self categorization theory yang dikembangkan Turner ya, muridnya Tashful. Nah kemudian intergroup emotion theory ini mengembangkan lagi. Jadi ada emosi yang juga berkaitan dengan konteks dan sangat dependent pada konteks. Dan kemudian intergroup emotion theory ini bicara tentang emosi-emosi spesifik, ya, specific emotions rather than the mere valence of the emotions. Kemarin yang bertanya valence itu apa ya? Arah ya, positif atau negatif. Jadi tidak hanya sekedar kita merasakan perasaan positif gitu secara umum gitu terhadap kelompok kita dan kelompok yang lain, tapi juga ada tapi spesifik emosinya gitu ya, karena ini misalnya yang saya contohkan di sini sama-sama negatif ya, marah ya, angry, disgust, muak atau jijik, kemudian guilt ya, perasaan bersalah, itu sama-sama negatif ya, tetapi ini konteksnya beda dan perilaku yang kemudian terkait gitu ya dengan masing-masing emosi ini akan berbeda ya. Kemarahan mungkin akan berkaitan dengan perusakan atau apa gitu ya, perusakan fasilitas atau apa itu, perusakan fasilitas yang dimiliki oleh outgroup misalnya. Disgust ya, muak atau jijik mungkin avoid, menghindari aja, aku nggak mau ketemu dia lagi, aku nggak mau ketemu kelompok itu lagi, nggak mau lah ketemu lagi, nggak mau ngobrol lagi sama mereka, seperti itu, cukup menghindar saja itu misalnya. Perasaan bersalah justru lain lagi, bisa jadi malah saya ingin ketemu, pengen minta maaf gitu, pengen melakukan sesuatu yang lain gitu ya. Sama-sama emosi negatif, tapi konsekuensi dari emosi itu bisa beda-beda. Nah itu yang juga salah satu hal yang penting gitu ya dalam memahami intergroup emotions theory. Nah kemarin di dalam diskusi ada beberapa yang mengangkat isu tentang konteks-konteks lain gitu ya dalam intergroup relations, dan saya senang sekali ada yang mengangkat isu ini karena memang ini isu penting gitu ya bagi kita, terutama kita yang memang mendalami penelitian ini gitu ya, penelitian di bidang sosial, psikologi sosial, dan khususnya penelitian tentang hubungan antar kelompok, kelompok dan hubungan antar kelompok. Karena memang betul, memang masih belum banyak gitu ya penelitian yang penelitian di bidang ini, di area intergroup relations ini yang mempertimbangkan mengenai socio-cultural, socio-political, socio-historical relations ya, antara kedua kelompok atau kelompok-kelompok yang spesifik gitu ya. Jadi yang pertama betul sekali ada yang mengangkat isu tentang weird sample ya, the Western, educated, industrialized, rich and democratic sample. Itu masih unfortunately terjadi ya sampai sekarang, sehingga weird sample ini yang mungkin hanya 12% gitu ya dari populasi dunia ini seolah-olah merepresentasikan gitu ya psikologi di seluruh dunia, dan ini tidak hanya exclusively pada penelitian psikologi sosial ya, tapi ini memang penelitian psikologi pada umumnya. Sayangnya memang masih seperti ini yang terpublish gitu ya. Bahkan tahun 2017 Strat dan kawan-kawan ini mempublikasikan penelitian mereka pada
artikel-artikel yang muncul di psychological sciences itu ya, salah satu yang paling impact factornya paling tinggi gitu ya di bidang psikologi gitu. Nah, ini juga masih sama ya yang mereka gunakan, data yang mereka gunakan tahun 2014, tahun 2017 itu masih sama ya situasinya, belum jauh berbeda dari tahun 2010 yang diangkat oleh Henrich dan kawan-kawan ini. Nah, jadi salah satunya mungkin tugas kita kali ya untuk bisa kita punya dalam tanda kutip privilege gitu ya, kita mencari kesempatan dalam kesempitan, intinya punya privilege bahwa kita tinggal di sebuah daerah area di dunia ini yang memang under research di bidang psikologi, sehingga kita justru harus banyak meneliti di area kita sendiri, dan kalau bisa juga sambil membandingkan dengan yang sudah gitu, yang di weird sample. Jadi kita punya non-weird dan weird sample, that will be great ya. Nah, kemudian kelemahan yang selanjutnya pada penelitian intergroup relations pada umumnya itu adalah biasanya itu hanya memfokuskan pada dua kelompok tertentu, dan paling sering itu pasti whites and black ya. Biasanya di Amerika Serikat, karena memang kebanyakan yang publish itu publikasi kebanyakan yang memang yang sampelnya itu US ya, American samples. Nah, jadi ya memang ada hubungan khusus gitu ya, intergroup relations yang sangat khusus antara kelompok kulit hitam dengan kulit putih memang di Amerika Serikat. Tetapi bahkan kelompok minoritas yang lain pun juga under research ya. Jadi yang Latinos, kemudian Asians pun juga masih digrupkan jadi satu gitu ya. Yang Asians yang mana yang mau dibicarakan itu masih dijadikan satu ya, mau yang orang Jepang, orang Cina, orang Korea Selatan itu disamakan dengan orang Indonesia, Filipina, disamakan dengan orang India, Pakistan gitu ya, pokoknya semua yang Asian continent gitu ya. Itu masih menjadi masalah juga gitu ya, karena memang penelitian intergroup relations itu ya rata-rata kalau yang berkaitan dengan ethnicities itu ya masih fokus pada white and blacks ya, sehingga yang lain pun memang masih under research bahkan di Amerika sendiri. Nah, kalau tertarik teman-teman bisa baca argumennya James Liu ya di salah satu, jadi ini online readings gitu, bisa teman-teman baca tentang bagaimana konteks socio-cultural, political, dan representasi historis ya antar kelompok-kelompok di dunia ini masih kurang dipertimbangkan atau didiskusikan, dibahas gitu ya ketika meneliti gitu ya, ketika meneliti di bidang relasi antar kelompok. Dan padahal ini sudah ada, cuma masih jarang, Pak. Kebanyakan peneliti Asia gitu ya. Dan saya setuju sekali gitu ya dengan pendapat James Liu dan juga peneliti-peneliti Asia lain seperti Yoshihisa Kashima yang juga punya penelitian tentang intergroup relations antara Jepang dan Cina gitu ya. Ketika mereka mengganti-ganti konteks historisnya, itu ternyata memang perasaan yang dirasakan pun berbeda. Bahkan target in-group dan out-groupnya sama loh, tapi historisnya itu berbeda, maka perasaan yang mereka rasakan itu pun juga akan berbeda. Jadi ini memang masih jadi isu gitu ya, memang masih jadi isu sampai sekarang gitu ya. Jadi konteks-konteks lain itu yang konteks besar gitu ya, di dalam penelitian hubungan antar kelompok itu memang masih banyak yang belum mempertimbangkan ya. Jadi kalau memang teman-teman tertarik untuk meneliti di area ini ya, di bidang intergroup relations ya, mulailah juga menspesifikkan konteksnya, mulai juga mempelajari bagaimana historical, political representations dan juga cultural consequences dari intergroup relations ini gitu ya, cultural affect pengaruh kultur gitu ya dari
pengaruh dari kultur ini terhadap intergroup relations yang spesifik juga gitu ya, karena bisa jadi di Indonesia pun kan juga seperti itu. Misalnya mayoritas etnis orang Jawa itu kan mungkin relasinya kan berbeda-beda, kalau minoritasnya diganti-ganti ya, minoritasnya mana dulu gitu ya, saya seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan membantu mengclearkan dan menyimpulkan tentang teori intergroup emotions. Di sini saya list references dan juga artikel-artikel lain yang relevan untuk teman-teman bisa mencari sendiri dan membaca sendiri kalau memang tertarik dengan topik ini. Terima kasih.